Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yu'afin yawma yunqad mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakat wa abwabal rahmat wa abwabal sihat wa abwabal quwwat wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah wa abwabal salam wa abwabal jannah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وسرة بالآخرة. غفر الله لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والذي بيننا بينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم قوي علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافا من السر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun ajib. Ajamahullahu wa syarafa wa jimuha katajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ija sayyidal hatibul mimbar wastami'u habara yawma idil adha rahimakumullah. Wastami'u habara yawma idil adha wastami'u habara yawma idil adha rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
ويبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة بيت الحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يزيده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعضه شهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يؤجم فيها الأجر والحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, seiring datangnya bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah menyambut datangnya tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yang disemarakkan dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid untuk mengenang dan menyambut hari-hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan hidup umat manusia
yaitu perjuangan dan kisah manusia pilihan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan Ibu Siti Hajar, yang setelah terukir indah dalam kilas dan sirah kemanusiaan di atas persada ini, sekarang di pagi hari yang indah ini kita kembali hadir bertafakur dan mengajar kepada Allah, mengumandangkan takbir dan tahmid, mengalunkan tasbih dan tahlil, memuji kemahabesaran Allah, mengagungkan kemahakuasaan dan kemahasuciannya, mensyukuri nikmat karunia-Nya dengan melaksanakan sholat, mendengarkan khutbah sebagai pelaksanaan hari raya Idul Adha. Menjauh di sana di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang tenggelam dalam alunan talbiyah melaksanakan ibadah haji. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, mereka serempak bergerak dalam formasi raksasa menuju kota Mina untuk melontar jamrah setelah melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Hari raya Idul Adha disebut juga hari raya haji sebagai simbol dari persatuan umat Islam sedunia yang berdasarkan asas kebersamaan yang hakiki, asas persaudaraan yang sejati, serta asas kemanusiaan yang universal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kebersamaan selalu diidamkan kehadirannya, selalu didambakan perwujudannya dalam kehidupan umat manusia dan umat yang beragama, terutama umat Islam. Haruslah menjadi pelopor beragama yang pertama dan utama, karena tidak jarang ada manusia yang tega membiarkan saudaranya menderita tanpa mengulurkan tangan membantunya, meskipun ia berkemampuan dan berkesempatan melakukannya. Keberislaman yang terfokus hanya pada aspek peribadatan dengan melalaikan aspek sosial dan moral, sesungguhnya merupakan praktek keagamaan yang belum memenuhi dari keutuhan syariat Islam, bahkan Al-Quran mengingatkan orang-orang yang salah tetapi lalai dan dalam memperhatikan kaum du'afa dan fuqara, termasuk anak yatim, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria dengan tinggal menolong dengan barang berguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Id rahimakumullah, ibadah haji sangat syarat dengan nilai-nilai sosial dan moral. Ibadah haji syarat dengan simbol-simbol yang mengandung makna yang sangat dalam, seperti ihram dengan menggunakan 2 helai kain putih tanpa jahit, melambangkan kembalinya ke fitrah yang terlahir suci dan tidak memiliki apa-apa. Dengan berihram menanamkan nilai-nilai kesucian, nilai-nilai rendah hati, nilai kebersamaan dan kesetaraan dengan setiap manusia dari manapun asalnya dan apapun status sosialnya. Kita menyingkirkan sifat-sifat yang mengotori jiwa, menjauhkan sifat kesombongan dan keangkuhan, membuang rasa superioritas yang menganggap diri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih mulia dan lebih dalam segalanya dibanding orang lain. Selanjutnya tawaf melambangkan spiritualisme yang tinggi, mengingatkan bahwa sumber dari roda kehidupan yang kita lalui di dunia ini adalah pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita berputar dalam seluruh dimensi waktu dan aktivitas kehidupan,
sehingga tidak sedikit pun kesempatan hidup ini kita lewatkan tanpa mengingatnya. Selanjutnya sa'i yang secara harfiah berarti berusaha dan bekerja. Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk kehidupan anaknya Ismail yang masih bayi. Kita melestarikan syariat ini dalam bentuk sa'i sebagai simbol lari kerja keras yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Selanjutnya, wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji mengisyaratkan kefanaan dan kesementaraan hidup di dunia ini. Wukuf yang secara harfiah berarti stop atau berhenti sebentar, memberi kesadaran yang dalam kepada kita bahwa hidup ini hanya sebentar dan sejenak. Kemudian wukuf di Arafah juga mengisyaratkan bahwa kita harus senantiasa berusaha mengenal ma'rifat kepada jati diri kita untuk lebih memperteguh ma'rifat kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padang Arafah seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, pangkat, jabatan dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat yang selama ini kita manjakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu mencari alasan dan penyebab kesengsaraan kita. Di padang Arafah, setiap jemaah haji wajib menanggalkan atribut sosial. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada saat itu. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzah. Di alam barzah nanti kita hanya diperkenankan memakai kain kafan yang tidak berjahit layaknya kain ihram yang dikenakan oleh jamaah haji saat ini. Itulah sebabnya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang hanya sebentar ini. Tiada yang kita harapkan dari perjalanan hidup ini kecuali terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya kesalahan-kesalahan yang sudah memenuhi sekujur tubuh kita. Apalah artinya hidup sesaat di dunia ini jika akhirnya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat yang akan dijalani dalam rentang waktu yang amat panjang. Kepastian tujuan hidup akan menjadi inisiator bagi kehidupan ini, sehingga kita tidak akan pernah memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan, apalagi bersikap zalim ketika berada pada posisi puncak, dan sebaliknya ketika tidak akan pesimisme, apalagi putus harapan ketika berada pada posisi bawah ataupun ketika diterpa badai kehidupan. Dalam kaitan inilah Al-Quran senantiasa memberikan motivasi dan dorongan agar setiap mukmin selalu memandang ke masa depan dengan penuh optimisme sambil bekerja keras. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang akan berbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Amalilah haji yang juga mempunyai makna yang sangat dalam adalah melontar jumroh, karena yang menjadi subjek lemparan para jamaah haji tidak lain adalah simbol iblis, simbol syaitan dari setiap bentuk kejahatan yang dapat menjerumuskan manusia kepada dosa dan dosa. Jamaah rahimakumullah, karena dosa telah membuat manusia kehilangan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rezeki dan harta. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan dan kebahagiaan justru di tengah-tengah kegenangan materi yang mengintarinya. Karena dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara
Berdengar dan melihat bukan lagi karena dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Karena dosa telah membutakan mata hati manusia sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan salah, haram dan halal, hak dan batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah, tiada beban saat berbuat zalim kepada sesama. Bahkan banyak yang merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri sembari membanggakan kepada orang lain. Karena dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia, dan ketika rasa cinta kepada Allah tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Karena dosa telah mengirim manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ibadah haji identik pula dengan ibadah kurban yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihi salam, mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi. Orang muslim yang memiliki kemampuan material sangat dianjurkan memotong hewan kurban sebagai wujud pengabdian dan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah mampu berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ketika kita memotong hewan kurban, aspek ritualnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya ibadah ini disebut kurban, yang secara harfiah berarti dekat. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Walaupun yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah hewan yang kita kurbankan, melainkan nilai ketakwaan dan keikhlasan yang mendasarinya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatanallahu lahuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali lagi tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin jamaah rahimakumullah, disinilah sesungguhnya hakikat kurban yang kita lakukan. Patut kita renung kembali agar kita tidak terjebak ke dalam rutinitas kurban yang kemudian berlalu tanpa makna bagi kehidupan kita. Dimensi ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk menjadi insan yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Berkurban pada hari raya Idul Adha dapat menghindarkan muslim dari dosa, menahan harta yang dimiliki oleh seorang muslim bisa dikeluarkan dengan berupa hewan kurban yang dibagikan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga harta yang dimiliki tidak tertahan dan menimbulkan dosa. Seorang muslim yang mengikhlaskan hartanya dalam bentuk hewan ternak yang disembelih, maka ia belajar untuk tidak mencintai dunia dengan berlebihan. Ia lebih mempersiapkan bekal untuk kehidupannya di akhirat kelak. Dengan berkurban, seorang muslim dapat menempatkan bahwa harta di dunia bukan hanya milik dirinya sendiri, namun harus disebarkan dan diberikan manfaatnya pada orang lain. Harta yang dimiliki dari seorang muslim akan lebih bermakna apabila ia mampu memberikan sebagian untuk orang lain, seperti beramal, bersedekah, dan juga berkorban. Tentunya hewan kurban yang diberikan akan menjadi makna tersendiri dan membawa kebahagiaan bagi yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengenang kisah pengorbanan agung dari 3 sosok insan teladan, yakni seorang bapa penyayang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang bunda penentu keputusan Siti Hajar, dan seorang anak beriman yang memberi diri itu satu nilai kepatuhan, maka diabadikanlah nilai pengorbanan itu
dalam satu pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun. Hari ini kita berhari raya dengan memaknai hakikat kurban, di mana tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan tanpa pengorbanan. Berkorban dengan harta, berkorban dengan diri dan waktu untuk menjalankan perintah Allah. Maka setiap orang yang rela berkorban dalam memenuhi perintah Allah pasti tidak akan menjadi korban, justru akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan kesuksesan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati akhir kehidupan. Entah sampai kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jikalau di sisa umur ini kita menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu bahasa menyebut asma Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari ini kita hari yang penuh keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan apa yang terbaik untuk kita agar bisa menjadi bekal akhirat. Alangkah indahnya jikalau hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar bisa wafat dengan husnul khatimah. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa, aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita, tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika tubuh kita senantiasa terbasuh air mata kita seiring menetes mengharap ridha Allah. Lidah kita sedang lirih nan sahdu menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil Allah dengan seindah-indahnya panggilan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Alangkah bahagianya jika di akhirat nanti kita dipertemukan dengan kekasih-kekasihnya tercinta, para nabi dan rasul, para syuhada dan sholihin. Alangkah damainya jika di akhirat nanti kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, mau kemana lagi? Hidup di dunia hanya mampir sebentar, bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah anak-anak dan cucu-cucu kita yang sudah lahir dan hadir. Merekalah yang akan menggantikan peran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri dan memohon ampun dari segala kesalahan dan terhadap sesama. Mari kita jalin silaturahmi, meminta dan memberi maaf atas kehilafan dan kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal dan pengorbanan kita. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama-sama memusatkan ingatan, tawakkul dan khusyuk kepada Allah seraya mengangkat tangan dan memohon doa kehadiratnya. Semoga doa dan harapan kita diijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi hari nan indah ini kami datang bersimpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui kemahakuasaanmu dan kemahabesaranmu. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah haji
saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji tahun ini, lebih khusus jamaah haji Pulau Mondo Utara, jadikanlah haji mereka haji-haji yang mabrur. Selamatkan mereka sampai kembali ke kampung halaman Pulau Mondo Utara, bertemu dengan keluarga dan sanak saudara dan keberkahan. Ya Allah, ya Hayy, bukakanlah hidayah kepada saudara-saudara kami yang telah mampu namun belum sempat memenuhi panggilan-Mu ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Berilah mereka keyakinan yang teguh, berilah rezeki yang berkah dan halal, keinginan yang mendalam serta kesehatan dan keafiatan agar dapat memenuhi panggilan-Mu menuju Baitullah yang agung mulia. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkurban pada tahun-tahun yang akan datang. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami keafiatan dan kesehatan lahir dan batin agar kami dapat meningkatkan ibadah kepada-Mu. Sembuhkan dan angkatlah penyakit saudara-saudara kami yang terbaru menderita sakit saat ini. Angkat dan musnahkan ya Allah. Karuniakan kepada kami rezeki yang luas dan berkah, serta kehidupan kami dengan hati yang ikhlas untuk senantiasa rela memenuhi keseruan-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang pandai bersyukur, lisan yang selalu berzikir, kesabaran dan ketabahan dan menghadapi ujian dan cobaan kehidupan ini. Ya Allah, ya Raja, bukakanlah pintu rezeki dan pintu keberkahan daerah kami tercinta Pulau Mondo Utara. Satukanlah kami dalam jalinan kasih sayang yang tulus, bimbing dan tuntunlah pemimpin kami dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Satukanlah kami dalam persaudaraan yang hakiki, jauhkanlah kami dari sifat kufur, hindarkanlah kami dari fitnah dunia, fitnah dajjal dan fitnah yang menyesatkan kehidupan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, lindungi dan berkahilah daerah kami Pulau Mondo Utara dari berbagai macam musibah dan bencana. Jauhkanlah kami dari pertikaian, perpecahan, permusuhan. Lindungi pemimpin kami, bahkan kami semua, agar tetap sehat, seiring sejalan dalam membangun daerah kami tercinta Pulau Mondo Utara menuju daerah yang Engkau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allahumma ya Rabbal Alamin, bimbinglah hidup kami agar tetap istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah dalam amal dan ibadah, istiqomah dalam kebajikan dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami, karena disinilah kami memiliki iman dan amal untuk bekal hidup akhirat nanti. Dan perbaikilah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah tempat kami kembali. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan istri-istri dan anak-anak kami, dosa dan kesalahan kakak dan adik kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa kesalahan ayah dan ibu kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Mujibas Sholihin, perkenankanlah permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah,
وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهر به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. أما بعد فيا أيها الخادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وفعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ بنفسي وسن بملائكتي مسبحة بكرسي فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما هداكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا وعنهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من حجر المسلمين. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا يا الله لا يحفى عليه. اللهم انفعنا عنا البلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف مختلفة والشرائع ولا إهانة من جهر منها وما بطن من بلدان هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أهما يا رب العالمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمستبدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم ولايتنا فيما خافك واتقى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini baru asli. Terlalu banyak dosa. Muncul bagi tadi berapa tahun? Tongson. Dia kan udah itu. Maaf kata dosa-dosa yang lalu. Nanti pulang. Hey,